dalam rangka untuk sosialisasi program sekolah kita tercinta ini. Adapun yang kami sampaikan di sini yaitu program sekolah khusus untuk semester genap tahun 2023-2024. Mohon nanti saya akan menyampaikan beberapa program sekolah. Mungkin nanti mohon masukan atau diskusi tentang program yang sudah kita tampilkan di depan. Baiklah Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami akan menyampaikan beberapa program sekolah untuk semester genap tahun 2023-2024. Kita akan memulai program sekolah dari bidang kurikulum Bapak Ibu. Untuk semester genap ini KBM atau kegiatan dasar pengajar untuk kelas 7, 8, dan 9 akan ada sedikit perbedaan. Untuk kelas 7 dan 8 itu KBM dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2024. Sedangkan untuk kelas 9 ini agak lebih singkat karena ada ujian sekolah dan seterusnya, yaitu mulai Januari sampai dengan April. Ini gambaran secara singkat. Untuk lebih detailnya kita simak bersama. Untuk bidang kurikulum Bapak Ibu, ini ada beberapa kegiatan yang lengkap dengan tanggalnya. Yang pertama PTS atau STS tanggal 18 sampai 28 Maret. Kemudian ada pesantren Ramadan tanggal 3 sampai 4 April 2024. Ujian praktik kelas 9 29 April sampai 6 Mei. Pelaksanaan gelar karya tanggal 29 Mei sampai 29 April sampai 2 Mei. Kemudian pemadatan materi kelas 9 kelas 7 sampai 18 Mei. Ujian tulis atau SAC kelas 9 20 sampai 27 Mei 2024. KK kelas 7 dan 8 3 sampai 8 Juni. Pengumuman lulusan yaitu pada tanggal 10 sudah ditentukan oleh sertifikat. Kemudian pelepasan rencananya kita laksanakan tanggal 11 Mei dan penerimaan rapor kelas 7 dan 8 tanggal 22 Juni. Dari sekian banyak ini beberapa sudah kita laksanakan ya. Oke. Mungkin yang belum adalah yang masih berjalan adalah SAC saat ini masih berjalan. Kemudian pengumuman lulusan nanti akan segera kita laksanakan dan bisa diteruskan dengan pelepasan dan akhir penerimaan rapor kelas 7 dan 8. Inilah tadi program bidang kurikulum. Untuk selanjutnya adalah bidang sarana dan prasarana. Bidang siswaan dulu ya. Bidang siswaan juga sama seperti yang kita simak bersama. Ada yang sudah dilaksanakan seperti peringatan Isra Mi'raj itu sudah kita laksanakan. Kemudian lomba mapel yang kita ikuti tanggal 23 sampai 24 Februari. Kemudian yang akan kita laksanakan mulai dari studi wisata dan seterusnya. Studi wisata kita laksanakan tanggal 31 Mei sampai 1 Juni. Kemudian pelepasan tanggal 11 Juni dan penerimaan studi baru mulai tanggal 12 sampai 20. Ini program terkait dengan kesiswaan. Saya kira itu dulu untuk kita lanjutkan program berikutnya. Nah ini bidang sarpas. Bidang sarpas kita akan membagi dari 3 bagian. Yang pertama jangka pendek, berarti yang rutin kita laksanakan sehari-hari, yaitu pemeliharaan sarana pembelajaran seperti laptop, proyektor atau komputer. Kita lakukan sesi berkala ya untuk perawatan. Kemudian pengadaan sarana internet yang sudah kita laksanakan, yaitu dengan mengadakan router ya untuk perbaikan atau gedung. Nah, ini sifatnya dental bila mana kemarin terjadi saat terjadi kuasa buruk, ada perbaikan gedung. Kemudian pengadaan dan pemeliharaan alat kebersihan budaya itu juga rutin. Penataan taman depan, ruang guru dan ruang kelas. Kemudian pengadaan alat dan ini kita coba memenuhi untuk dalam waktu dekat dan beberapa sudah kita penuhi. Mungkin nanti kalau belum ya kita berusaha memenuhi. Untuk yang jangka menengah yaitu penyediaan atau pembangunan GASDU. Nah, ini tujuannya salah satunya adalah outdoor class untuk belajar di luar sekali-kali dan kita belajar di dalam ruang terus sekali-kali kita belajar di luar dengan menggunakan GASDU. Ini masih dalam pelaksanaan. Mudah-mudahan bisa realisasi untuk pemasaran baru. Kemudian fasilitasi ruang depan ruang kelas 7 itu bisa kita programkan dengan
di sana masih berupa tanah ya. Jadi kalau hujan itu becek, kita upayakan untuk membuat paving supaya atau lebih salah satu lebih tertib juga akan mengantisipasi ruangan yang kotor karena ada becekan itu. Nah, untuk yang jangka panjang, ketika tahun ke depan yaitu pembangunan gedung baru ini sudah coba kita usulkan untuk membangun gedung baru yang kita nanti tujukan untuk ruang guru, ruang kelas dan KS. Dan juga ada rencana ke depan jangka panjang ini pembuatan kepala sekolah atau kepala sekolah. Nah, ini mohon setelah saya sampaikan beberapa program ini, mohon masukan dari Bapak Ibu Guru untuk kira-kira apa yang terlewat, apa yang masih diperlukan sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini kaitannya juga dengan tahap pendidikan. Ini saya selanjutnya saya akan menyampaikan data baru, data apa pendidikan. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pertimbangan kita untuk menyusun program ke depan. Mari kita simak bersama data apa pendidikan kita tahun 2024 yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan. Untuk kemampuan literasi, ini kita alhamdulillah sudah berwarna hijau, itu artinya berarti baik dan terdapat capaian yang signifikan ya. Capaiannya naik sampai 41,02% dibandingkan tahun 2023. Nah, ini masukannya dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan atau bahkan bisa meningkatkan capaian ini dengan seperti apa, dengan program seperti apa. Nanti mohon masukan ya. Kemudian numerasi alhamdulillah sudah menunjukkan kenaikan yang signifikan dari 27,25% naiknya. Itu besar ya. Meskipun warnanya masih oranye, itu artinya berarti sedang, tapi sudah ada progres ya. Mungkin kita bisa tingkatkan lagi supaya bisa hijau seperti kemampuan literasi. Dan untuk karakter sudah baik, sudah hijau. Namun ada penurunan dari sini. Ada penurunan 1,87. Ini mungkin nanti ada masukan atau usulan supaya kita tidak terjadi lagi penurunan gitu ya. Usul dan meningkat. Itu untuk data pendidikan sekolah kita. Selanjutnya, untuk iklim keamanan sekolah sudah hijau, sudah baik dan ada kenaikan yaitu 9,32%. Iklim kebenaran juga naik dari tahun lalu yaitu 14,06 poin ya dari tahun 2023. Nah, mungkin ini bagaimana yang kita ada perlu perhatikan lagi kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini kategori masih sedang dan ternyata ada penurunan sebesar 1,14 poin. Nah, ini mari kita saringkan upaya ya bersama-sama supaya bisa hijau ataupun atau paling tidak jangan turun lah. Baik Bapak Ibu, ini tadi data dari rapat pendidikan kita. Untuk selanjutnya adalah kami mohon masukan atau saran atau upaya-upaya untuk bisa meningkatkan data rapat pendidikan. Mari Bapak Ibu kita bisa mulai diskusinya. Kita bisa mulai ini dari awal ini untuk literasi, literasi dan numerasi. Monggo Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya kemampuan literasi ini bisa stabil atau bahkan bisa naik. Mungkin ada program apa gitu dari untuk kemampuan literasi kan kita sudah hijau, tetapi kemampuan menjaga jadi tetap biar stabil 83,33%. Tapi kalau kita lihat memang kemungkinan itu karena sudah rutin dalam pembelajaran. Jadi nanti kalau pembelajaran semakin kita rutinkan lagi. Jadi anak-anak punya kemampuan yang stabil. Tidaknya kan ini dari kelas 7 ya, karena kelas 7 kan itu baru awal. Dan nanti dalam pembelajaran berarti itu paling mungkin yang harus kita stabil sehingga kemampuan anak bisa stabil dan cukup nanti malah meningkat karena kemampuan literasi. Terima kasih Bu Sri. Jadi tadi berarti saya tangkap kegiatan
gerakan literasi gitu. Kadang-kadang ada yang menurut seperti apa bentuknya gitu. Oh iya. Mungkin sedikit menambahi apa yang dimaksudkan sama Bu Sri ya. Kalau menurut saya mungkin kita dengan program giat ke perpus ya Pak. Karena dengan kegiatan tersebut anak akan terbiasa untuk membaca. Meskipun apa yang dibaca itu hanya cerita-cerita sederhana ataupun juga terkait dengan pembelajaran. Itu Pak. Luar biasa, terima kasih Bu Bini. Jadi ada surat kegiatan literasi ya, yaitu kunjungan ke perpus ya. Alhamdulillah memang kita belum ada kerja khusus perpustakaan, tapi kita punya banyak buku ya, punya koleksi yang cukup banyak ya. Mungkin sementara ini perpus kita masih darurat, yaitu menggunakan khusus berbarengan dengan ruang sekolah. Ada kendala begitu teman-teman. Jadi anak-anak itu memang agak kurang nyaman kelihatan ya untuk masuk ke situ, agak kurang nyaman. Ya. Nah ini mungkin nanti kita bisa carikan tempat lain gitu, supaya kalau lebih nyaman keluar masuk di situ. Jadi kalau mau masuk tempat saya nggak ada masuk. Nah mungkin kalau ada usulan Pak, ruangannya kemana nih Pak? Apa di Lidah? Iya. Yang paling penting paling besar itu ada speknya Pak. Di ruangan di ruangan itu. Jadi memang ada dua ruangan, tidak bergabung. Kalau itu saya kan biasanya gabung gitu. Antara dua ruangan. Jadi kayak tidak bebas. Padahal si anak tidak apa-apa, kalau paling baru hanya baca saja. Dan mungkin perlu agak sedikit ya kita paksa di awal dengan penjadwalan. Jadwal mungkin misalnya kalau misalnya mau di awal pembelajaran berarti semua, tapi mungkin kurang efektif ya karena terlalu banyak. Kalau mungkin bisa ya mungkin kita jadwal beberapa. Dalam satu minggu kita bagi Senin Selasa, Rabu, berarti kita beri jadwal di awal pembelajaran. Terima kasih Bu. Ya, luar biasa. Jadi memang kita perlu upaya salah satu yang disampaikan Bu Putri buat sket ya. Ada sket walaupun beberapa PKA yang di sket mungkin masuk ke ruangan tapi tidak lihat saya jadi lebih nyaman barangkali itu. Mungkin bisa itu nanti kita coba untuk mendesain sketnya seperti apa. Kemudian penjadwalan biasa itu jadi ada penjadwalan untuk membaca kunjungan ke perpustakaan gitu ya. Nah itu memang ide yang bagus. Jadi anak-anak itu ada jadwal khusus. Nah itu jadwalnya nanti gimana itu sistemnya, apakah waktu istirahat atau pas jam pelajaran tertentu. Nah ini nanti kita seperti itu. Jadi ada dua masukan, yaitu tadi ya untuk disket dan ada jadwal kunjungan ini. Baik, terima kasih Bu. Itu saya kira cukup untuk yang literasi. Kemudian yang numerasi dulu ada usulan mungkin supaya bisa lebih meningkat lagi. Memang kita sudah meningkatnya signifikan sekali ya, mungkin 27,25%. Mungkin kalau bisa meningkat lagi mungkin akan jadi hijau. Nah ini mungkin upayanya seperti apa? Mungkin terutama sasarannya adalah kelas 7 sekarang ya, karena nanti kelas 8 ada asesmen nasional. Kira-kira nanti di tahun ajaran baru masuk bulan Juli, nanti asesmen nasional itu bulan September. Jadi ada waktu Juli, Agustus. Ya nanti itu kelas 7 kan tahun depannya berarti Pak. Tidak, yang kelas sekarang kan ya. Oh iya kelas Nah, kalau sekarang kan kelas 8, dari Juli ada waktu Juli, Agustus, 2 bulan. Barangkali ada upaya seperti apa untuk supaya numerasinya bisa meningkat. Kira-kira ada kegiatan apa gitu? Kalau sejauh ini sih mungkin sudah kita masukkan dalam ekstra ya Pak. Ada ekstra ya? Ekstra itu ya. Tapi mungkin waktunya yang sangat terbatas. Karena kita ekstra juga kita bagi beberapa ekstra yang lain. Tetapi ya itu sudah lumayan karena sudah ada persiapan selain di pembelajaran ya. Di pembelajaran tapi juga ya insya Allah lah karena kita sudah punya yang guru yang mesinnya memang matematika ya insya Allah lah kita setidaknya untuk cek kemampuan guru berarti mungkin kita bisa pakai semacam pretest atau ya kayak gitu ya tapi
jumlahnya jangan terlalu banyak. Misalnya paling hanya 10 nomor untuk yang kategori apa, itu kan dalam kelasnya ada apa aljabar atau apa itu ya kayak gitu lah. Untuk aljabar kita kasih 10, kita cek hasilnya berapa. Misalnya cek kan bisa langsung saat itu juga. Jadi seperti itu mungkin menyiapkan semacam kayak gitu. Berarti untuk sistem yang seperti kemarin setelah numerasi mungkin intensitasnya lebih diperbanyak lagi mungkin. Dan fokusnya mungkin untuk kelas dulu untuk menghadapi asesmen kita lebih fokus dulu ke itu mungkin diperbanyak untuk numerasinya. Baik, terima kasih Bu. Berarti ada masukan untuk peningkatan numerasi yaitu berupa tambahan kegiatan yang kita masukkan dalam ekstrakurikuler numerasi gitu ya. Baik, lanjut Bapak Ibu. Terakhir, ini yang masih penting Bapak Ibu, yang penting ya, jadi kualitas pembelajaran. Ini mungkin kaitannya dengan pemanfaatan media mungkin ya, pemanfaatan media pembelajaran. Terkait juga dengan penyediaan sarana prasarana. Nah, ini mungkin apa yang bisa mendukung, sarana apa yang bisa mendukung untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kita kembali ke Satpas Bapak Ibu. Nah, ini Satpas ini mungkin ada tambahan Bapak Ibu ini. Satpas yang perlu ditambahi untuk peningkatan kualitas pembelajaran tadi. Untuk ruang kelas saja kan kita sudah sedia sebetulnya lumayan ya Pak, tapi memang saya lihat beberapa kali itu kita memang agak kesulitan ya dalam menyediakan misalnya peralatan, padahal kita sudah ada. Misalnya kayak ruang oleh TIK sendiri ini kan sudah lengkap rutan, tapi memang untuk penunjangnya semuanya memang belum langsung bisa segera kita pakai. Jadi mungkin ada baiknya kalau kita mungkin ke depan kita rencanakan supaya lebih mudah dalam penggunaan Bapak Ibu guru. Jadi lebih siap. Kalau di ruang kelas itu sudah hampir semua audio sudah tersedia. Kemudian untuk proyektor kita ada. Hanya mungkin biar lebih mudah dan tidak memakan waktu banyak untuk persiapannya, mungkin akan lebih mudah kalau proyektor ini terpasang. Jadi mungkin kita butuh namanya apa itu gantungan ya untuk penyangga proyektor. Kalau itu juga tapi nanti harus dipikirkan dari sisi keamanannya juga biar. Tapi ya insya Allah aman lah. Kalau di sini maksudnya kalau sudah tergantung kan itu ada semacam besi ya pelindungnya, jadi nanti ada kuncinya juga. Terima kasih Bu. Jadi masukan yang luar biasa ya. Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu penyediaan media pembelajaran yang memadai. Sebetulnya alhamdulillah kita perawatan lengkap dan siap pendukungnya yang masih kurang. Contohnya seperti tadi gantungan atau istilahnya bracket untuk memasang proyektor. Jadi Bapak Guru tidak kesulitan lagi untuk wirawiri sum-sum membawa dari kantor ke ruangan. Jadi kalau sudah terpasang permanen mungkin bisa lebih mudah